Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kalian rapikan tempat duduk kalian masing-masing. Cuma hanya meletakkan alat perangkat belajar. Yang selebihnya dimasukkan ke leci kalian. Baik, kemudian coba kalian perhatikan di sekeliling kalian, apakah ada sampah? Baik, terima kasih. Saya awali dengan salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa agar doa ini memberikan keberkahan untuk pertemuan kita hari ini. Baik, untuk Taufik bisa jadi pemimpin doa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi billahi qadra wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Terima kasih untuk Taufik. Baik, sekarang Ibu akan maksain nama kalian. Untuk yang nama Ibu panggil, tolong angkat tangan, dan yang selebihnya tolong berdiam. Yang pertama, Asmaul Husna. Anggi Ridan Putelo. Zulfira Misna. Hadir Ibu. Zakia Maulidia. Hadir. Nazratul Nafis. Kelvira Mami. Juliana Khalid. Desi Salmayani. Alia Safika. M. Angga Adrian. Hadir Ibu. Ridwan Maulana. Hadir Ibu. Mawada. Hadir Ibu. Tukul Taufik bin Albi. Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah kita hadir semua ya hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada aturan nih setelah masuk dengan Ibu. Yang pertama, selama proses pembelajaran, jika ada kegiatan yang mengganggu proses pembelajaran, kita beri hukuman dengan kita berikan dia berdiri di samping di sini selama proses pembelajaran. Yang kedua, ketika ingin menjawab atau ingin memberikan pertanyaan, tolong angkat tangan terlebih dahulu. Dan ketika Ibu mempersilakan, boleh untuk menjawab. Baik, untuk yang aturan tadi apakah bisa diterima, anak? Bisa Ibu. Baik, karena aturan ini akan memberikan kelancaran dan efektivitas pada pertemuan hari ini. Mengingat pembelajaran sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat nggak apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Baik, itu Alia Safika. Pasar adalah tentang suatu sistem di mana terjadinya interaksi antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Elemen utama pasar meliputi pembeli yang menciptakan permintaan, penjual yang menawarkan penawaran, yang selanjutnya ada harga yang disepakati dan transaksi itu sendiri. Pasar yang memiliki fungsi penting dalam menentukan harga melalui interaksi permintaan dan penawaran, mendistribusikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, serta menjadi wadah untuk promosi dan memperkenalkan produk baru kepada masyarakat. Baik, terima kasih untuk Alia Safika. Kita kaitkan pembahasan sebelumnya dengan pembahasan sekarang. Karena pembahasan sebelumnya kita membahas tentang pasar. Di saat kegiatan pasar, apa sih alat tukar yang kita berikan kepada penjual? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, Julian apa? Ya, baik, jawaban dari Julian benar. Kasih tepuk tangan untuk Julian. Mendengar kata uang, kita tentunya sudah tidak asing dengan kata uang. Nah, Ibu ingin bertanya, dengan adanya uang, apa sih yang kalian gunakan uang tersebut? Untuk Nafis, bisa diceritakan jika Nafis mendapatkan uang 10.000, Nafis gunanya untuk apa? Membeli makanan. Ya, beli untuk makanan. Untuk Angga, jika ada uang 10.000, Angga akan gunanya untuk apa? Untuk beli es teh. Oke, kasih tepuk tangan untuk Nafis dan Angga. Benar, uang yang tadi itu bisa kita gunakan untuk seperti membeli makanan, membeli minuman, dan juga membelikan kebutuhan lain-lainnya. Nah, Ibu pengen ngetes nih kemampuan kalian. Sepertinya ada yang sudah sebagian tahu ya. Jadi Ibu ada kuis, di mana kuis ini Ibu akan membagikan dua kelompok, di mana tim laki-laki dan tim perempuan. Jadi Ibu meminta ada satu dari ketua tim perempuan dan satu dari ketua tim laki-laki. Oke. Sebelum Ibu menunjuk, siapa yang mau mengajukan diri? Apa bisa dilihat sini? Bisa. Oke, untuk tim perempuan siapa yang mau jadi ketuanya? Oke, baik, Mawada, silakan untuk maju ke depan. Untuk siapa yang mau? Boleh dilihat?
untuk tim Princess dulu nih jawab dengan pertanyaan, apa itu uang menurut kamu? Silakan dipilih dari ABC ini. Bisa dilihat. Apa itu? Ya jawab sekarang. Menurut saya, menurut kelompok kami A, Bu. Oke, kita lihat ya, benar atau enggak? Iya, benar. Oke, selanjutnya. Untuk tim laki-laki dengan soal, ada berapa jenis uang berdasarkan bentuknya? B, Bu. B. Dua jenis kertas. Oke, kita lihat ya, jawabannya benar atau enggak? Iya, benar. Selanjutnya, untuk tim perempuan, apa fungsi utama uang dalam kehidupan kita? Kami memilih B, Bu. Alat pembayaran dan pertukaran barang. Oke, kita lihat ya. Benar atau enggak? Benar. Oke, kita lihat ya. Iya, benar. Oke, selanjutnya untuk tim laki-laki dengan soal siapa yang berhak mencetak uang di Indonesia? Oke, B ya, saya lihat ya jawabannya. Iya, jawaban yang benar. Oke, selanjutnya untuk tim perempuan dengan soal uang yang disimpan di rekening bank disebut jenis uang apa? Uang kira ya, kita lihat ya. Oke, sampai tenang ya. Nah, untuk yang terakhir, soal untuk laki-laki. Di era modern, apa nama uang digital yang semakin banyak digunakan? C, Bu. Kita lihat ya. Ya, jawabannya benar. Maka perolehannya yaitu selesai ya beberapa pertanyaan. Oke, dengan sekian nilai di atas, maka untuk kelompok perempuan akan mendapatkan nilai 50 untuk nilai SKMTS-nya, dan untuk nilai tulisnya, dan untuk laki-laki mendapatkan nilai 50 juga untuk nilai tulisnya. Nah, gimana, seru nggak kuis yang tadi? Oke. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan inti mengenai tentang teori uang. Dari pembahasan di sini kita perlu ada capaian pembelajarannya. Untuk apa capaian pembelajaran ini? Biar kita tahu bahwa inilah tujuan pada pertemuan kita hari ini. Nah, pada hari ini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami konsep uang dan peredaran uang serta kaitannya dengan inflasi dan kebijakan moneter. Nah, ruang lingkup materi kita hari ini ada 5. Yang pertama, permintaan uang, penawaran uang, grafik permintaan uang, grafik penawaran uang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, ada yang bisa baca di atas di depan? Oke, untuk ayat boleh dibaca? Uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterima secara umum dalam kegiatan ekonomi untuk membeli barang dan jasa serta menyelesaikan kewajiban. Baik, terima kasih untuk alias kita. Nah, sebelum kita mengetahui secara lebih mendalam, pentingnya bagi kita untuk mengetahui asal usul uang. Kenapa uang bisa sekarang berbentuk menjadi uang kertas? Ini bukan uang kertasnya. Nah, lalu ada pertanyaan, kenapa sekarang sudah menggunakan uang kertas tersebut? Bukankah sebelumnya pernah menggunakan emas? Nah, jawaban itu bisa kita lihat dari video ini. Jadi, anak-anak boleh lihat sesama dengan video ini mengenai sejarah uang.
Nah, tadi anak sudah melihat tentang asal usul atau sejarah mengenai uang. Nah, di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan pembahasan dari sejarah tadi? Saya boleh. Baik, itu silakan untuk Anda. Nah, sejarah uangnya seperti ini. Evolusinya dimulai dari sistem barter atau tukar besar ya, Bu ya. Sederhana yang mana barang itu ditukar dengan barang lain. Seiring waktu masyarakat mulai menggunakan komoditas berharga seperti garam, kulit hewan, atau logam mulia lainnya. Kemudian muncul uang logam berupa koin terbuat dari emas, perak, maupun perunggu dengan standar tertentu. Kemudian uang kertas awalnya berfungsi sebagai bukti kepemilikan logam mulia, namun kemudian berkembang menjadi alat pembayaran yang sah. Dan kemudian di era modern ini kita mengenal uang dalam bentuk kartu debit ataupun kredit, transfer elektronik hingga mata uang kripto yang semakin mendigitalisasi sistem keuangan. Sekian itu. Baik, terima kasih untuk Mama Ada, jawaban yang sangat memuaskan. Kasih tepuk tangan untuk Mama Ada. Ya, dari jawaban Mama Ada, sepertinya teman-teman lain juga paham akan mengenai tentang sejarah uang. Baik, pembahasan selanjutnya. Nah, ada timbul pertanyaan. Uang yang kita pakai sehari-hari ini sebenarnya ada berapa jenis sih? Nah, dari jawaban di sini, dari pertanyaan di sini bisa kita lihat jawabannya melalui video ini juga. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan ternyata uang yang kita gunakan sehari-hari ini tidak hanya tentang koin maupun uang kertas. Rupanya ada jenis uang lain seperti uang kira, uang kartal ataupun uang kuasi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai 4 fungsi utama uang. Yang pertama, alat tukar. Uang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Untuk Taufik bisa berikan contoh dengan alat tukar tersebut? Ya, benar. Yang kedua, satuan hitung, di mana uang sebagai alat untuk mengukur nilai barang dan jasa. Seperti tas ini berharga 20 juta, laptop ini berharga 1 juta. Nah, di angka tersebutlah menjadi satuan hitung. Di mana satuan hitung ini membantu kita untuk membedakan bahwa barang tersebut dengan barang lainnya memiliki nilai yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya, penyimpanan nilai. Uang dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Nah, misalnya untuk angka ada tabungan di bank dengan harga 5 juta. Bisakah Anda membuat rancangan dari uang tersebut? Misalnya dalam 5 juta itu mau 1 juta untuk apa, 2 juta untuk bagian apa? Bisakah Anda menceritakan? 2 jutanya untuk beli sepeda. Terus untuk membeli buku untuk kuliah. Untuk persiapan kuliah. Nah, itu dia. Kita kasih tepuk tangan untuk Angga dan Taufik atas jawabannya tadi. Selanjutnya yang terakhir itu standar pembayaran. Uang sebagai alat untuk menyelesaikan utang piutang. Seperti yang pada pembahasan yang di nomor 4, adik-adik sudah tahu kan, tak paham? Nah, pembahasan selanjutnya yaitu konsep permintaan uang. Permintaan uang itu sendiri adalah jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat pada tingkat bunga tertentu. Nah, di bagian motif permintaan uang bisa dibacakan oleh Moda. Terdapat 3 motif permintaan uang. Satu, transaksi di mana kebutuhan uang untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menjaga-jaga kebutuhan uang untuk keadaan darurat. Dan yang terakhir, spekulasi atau kebutuhan uang untuk investasi dan keuntungan. Baik, terima kasih untuk Moda. Sepertinya pembahasan dari sini sudah paham ya teman-teman, karena konsep permintaan uang sudah pernah kita jelaskan sedikit pada pertemuan sebelumnya. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat yang dikendalikan oleh bank sentral. Nah, di bagian instrumen kebijakan moneter akan dibacakan oleh Ridwan. Baik, kebijakan instrumen kebijakan moneter, operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga. Kedua, cadangan wajib minimum.
persentase dana bank yang harus disimpan di BI juga digaris untuk. Baik, terima kasih untuk Ridwan. Nah, dan dari ketiga instrumen ini sepertinya kita tidak bisa menjelaskan pada hari ini karena pembahasan ini cukup berat untuk kita jelaskan pada hari ini. Nah, yang ketiga instrumen ini bisa kita jelaskan secara lebih mendalam pada pembahasan bank sentral. Nah, di dalam permintaan terdapat grafik. Nah, adik-adik bisa lihat grafik permintaannya berbentuk seperti ini miring. Nah, ini mana kurva permintaan uang menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat suku bunga dan uang yang diminta. Ketika suku bunga naik, permintaan uang turun karena orang lebih suka menabung. Nah, bagian grafik penawaran. Di bagian grafik penawaran, kurva penawaran uang terbentuk vertikal karena jumlah uang beredar dikontrol sepenuhnya oleh Bank Indonesia, tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Adik-adik bisa perhatikan di depan ya adik, untuk bisa membedakan yang mana kurva permintaan dan mana kurva penawaran. Nah, ini kan kurva permintaan mirip kan? Iya. Nah, untuk kurva penawaran, bentuk. Nah, di sini sudah bisa membedakan kan dari kedua kurva tadi? Oke. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Baik, di sini akan dibacakan oleh Angga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama itu ada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula permintaan uang. Yang kedua ada suku bunga. Suku bunga tinggi, permintaan uang turun. Yang ketiga ada inflasi. Inflasi tinggi, permintaan uang meningkat. Yang ketiga ada ekspektasi, harapan kondisi ekonomi masa depan. Baik, dari keempat di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah paham. Oke, berarti keempat sudah dipahami ya? Nah, yang tadi mempengaruhi penawaran. Nah, yang sebelumnya mempengaruhi permintaan, yang sekarang mempengaruhi penawaran uang. Yang ketiga ini akan dibacakan oleh Juliana, boleh dibaca? Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Pertama ada kebijakan moneter BI. Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar. Kedua ada cadangan wajib bank, menentukan kemampuan bank memberikan kredit, dan yang terakhir operasi pasar terbuka, berarti surat harga untuk mengatur likuiditas. Baik, terima kasih untuk Julian. Di mana ketiga pembahasan ini akan kita jelaskan minggu depan ya. Nah, di sini ada ringkasan pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut ke ringkasan pembelajaran, Ibu pengen ngetes nih tingkat pemahaman kalian dari awal sampai sekarang. Nah, Ibu ada tugas itu 2 kelompok, 1 kelompok untuk laki-laki, 1 kelompok untuk perempuan. Yaitu kita akan mengadakan debat mini interaktif. Di mana dalam debat ini ada 2 kubu pro dan kubu kontra. Di mana kubu pro ini akan diambil alih oleh kelompok perempuan, sedangkan kelompok kontra akan diambil alih oleh kelompok laki-laki. Nah, judul yang akan kita debat pada hari ini yaitu bagaimana bisa lihat? Bisa, Ibu. Oke. Judul yang kita debatkan pada hari ini yaitu kenaikan suku bunga selalu menurunkan permintaan uang. Nah, baik, Ibu akan membagikan TKPD. Kelompoknya bisa disusunkan yang barisan depan untuk kelompok perempuan, untuk yang barisan belakang kelompok laki-laki. Baik, Bu. Agar lebih kondusif, Ibu berikan waktu 3 menit untuk menyusun kelompok. Baik, makan. Ini tim pro. Ini arahannya. Baik, untuk tim kontra. Kontra, ini arahannya ya. Diskusi dimulai dari dalam waktu 10 menit. Jika ada kendala boleh ditanyakan. Untuk tim kontra ada kendala? Ada bagian kurang paham? Mungkin dipahami semua kan? Baik. Untuk tim pro ada yang mau ditanya, ada kendala? Tidak, Ibu. Oke, dipahami kan? Oke. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Agar lebih kondusif, Ibu meminta 1 ketua dari kelompok pro dan 1 ketua dari kelompok kontra untuk maju ke depan untuk memaparkan pendapatnya. Baik, untuk kelompok pro siapa yang memiliki postulat?
kelompok princess gimana suaranya? Untuk kelompok laki-laki gimana suaranya? Oke. Oke, kita mulai terus ya untuk argumen kelompok pro. Gimana pendapat kalian? Pendapat kami ketika suku bunga naik, orang lebih memilih menabung daripada memegang uang tunai. Ya, ada yang lain yang dijelaskan? Ada ibu teori permintaan uang 10 years menjelaskan bahwa suku bunga adalah biaya dari pemegang uang tunai. Semakin tinggi suku bunga, semakin mahal biaya untuk menyimpan uang di dompet atau di bawah bantal. Karena ketika kehilangan kesempatan mendapat bunga. Nah, itu argumen dari kelompok pro. Kita dengar dari kelompok kontra. Gimana pendapat kalian? Kami itu kata kuncinya itu di selalu Ya. dalam pernyataan debat tidak tepat. Jadi karena ada kondisi tertentu di mana meski suku bunga naik, orang tetap butuh atau justru menambah uang tunai. Ada teori pendukungnya. Teori pendukungnya itu teori preferensi likuiditas. Ini menjelaskan tentang motif berjaga-jaga, yaitu orang menyimpan uang tunai itu persiapan menghadapi keadaan darurat atau ketidakpastian. Dalam kondisi ekonomi tidak stabil atau krisis, motif berjaga-jaga ini lebih kuat daripada pertimbangan penumpang. Baik, itu dari argumen kelompok pro dan kontra. Kita kasih tepukan untuk keduanya. Nah, jadi argumen dari dua kelompok tadi itu tidak ada yang salah, tapi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, bisa kita lihat bahwa argumen dari kelompok pro itu benar. Nah, kan dalam kondisi ekonomi normal dan stabil, ketika suku bunga naik, tentunya kita akan mencari keuntungan dari suku bunga tersebut dengan kita menabung uang. Nah, dari argumen pro tadi itu tidak salah. Dan untuk argumen kontra, ya benar, tetapi ada kondisi tertentu yang mengharuskan kita untuk mengambil uang tersebut meskipun suku bunga ini naik, karena untuk berjaga-jaga. Contohnya waktu COVID kita nggak tahu keperluan uang kita gimana ke depannya. Jadi mau tidak mau terpaksa uang tersebut diambil meskipun di waktu itu suku bunganya naik. Nah, dari kedua argumen ini, Bapak dari sudah paham tentang topik debat kita hari ini? Sudah, Ibu. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang Ibu membacakan mengenai ringkasan pembelajaran kita hari ini. Akan dibacakan oleh Lufira, saya baca? Oke. Jadi ringkasan pembelajaran hari ini di mana dari uang itu mengkaji peran sentral uang dalam ekonomi, dimulai dari definisinya sebagai alat tukar dan terima umum hingga evaluasi. Sejarahnya dari sistem barter ke berbagai bentuk mata uang modern, pemahaman tentang jenis-jenis uang termasuk uang kata dan lira serta fungsi utamanya sebagai alat tukar, satuan hitung, menyimpan nilai dan standar pembayaran tunda sangatlah penting. Nah, teori ini juga mencakup konsep permintaan dan penawaran uang, di mana permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan dan suku bunga, sementara penawaran dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral dan kondisi ekonomi makro. Dengan demikian, teori uang memberikan kerangka kerja komprehensif untuk menganalisis bagaimana uang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan membantu dalam perumusan kebijakan moneter yang efektif. Baik, terima kasih untuk Zulfira. Nah, itulah ringkasan pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri, Ibu sudah menyiapkan kuis yang kedua. Kuis yang di sini tidak kalah serunya dari kuis yang pertama. Nah, yang pertama di sini kita akan jawab sama-sama ya. Nah, yang pertama cocokkan konsep. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kata-kata yang diajarkan konsepnya. Nah, kita hubungkan nih pengertiannya atau maksudnya dari yang di sini. Misalnya nih, Ibu kasih contoh ya, alat tukar. Kita bisa lihat di bawah alat tukar yaitu seperti ini, membeli nasi goreng dengan uang 20.000. Kita lihat apakah benar jawabannya? Ya, benar. Seperti itu adik-adik. Nah, untuk yang kedua, satuan hitung. Nah, bisa dipilih yang mana satuan hitungnya? Nah, satuan hitung, yang mana nih satuan hitung? Laptop seharga 8 juta, Ibu. Apa mau ada? Laptop seharga 8 juta. Oke, kita lihat ya apakah benar. Ya, benar. Yang ketiga, penyimpanan nilai. Kita lihat sebenarnya ya, jawabannya penyimpanan nilai ya. Nah, yang mana penyimpanan nilai? Kira-kira ada yang bisa tahu penyimpanan nilai? Apa? Kas darurat. Oke, kita lihat ya apakah benar. Nah, yang ketiga motif transaksi. Yang mana motif transaksinya? Tunggu harga saham turun.
Oh, cuma hanya santun ya. Oke, kita lihat apa benar. Wah, salah. Oke, motif berjaga-jaga. Yang mana motif berjaga-jaga? Kenapa kok berjaga-jaga? Oke, kita lihat ya apa benar. Wah, salah. Sesat. Oke, berarti yang terakhir tadi tinggal ini kan? Nah, berarti dari kuis ini cuma bisa menjawab 2 soal. Oke, baik, setelah ketika ibu melihat ada yang tidak dijawab soal tadi, berarti perlu dipahami ibu juga, tapi minggu depan perlu refleksi dulu untuk minggu depan ya. Nah, selanjutnya ibu membagikan tugas refleksi pribadi. Tolong diisi ya dalam waktu 5 menit dari sekarang. Baik, waktu refleksinya selesai. Untuk ayah boleh dibacakan refleksi. Mau menunjuk depan? Bagaimana aja? Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akan merefleksikan pelajaran hari ini. Hal paling menarik yang saya pelajari hari ini adalah memahami bahwa uang bukan hanya alat ukur, memahami bahwa uang bukan hanya alat ukur, tetapi juga punya fungsi sebagai penyimpan nilai dan satuan hitung. Dan selanjutnya yang konsep yang paling saya sulit pahami, konsep yang perbedaan antara uang batal, uang giral, dan uang kuasi. Dan selanjutnya ada konsep yang paling mudah dipahami, konsep fungsi uang sebagai alat tukar sangat mudah dipahami karena setiap hari saya menggunakannya. Konsep tentang suku bunga juga cukup jelas, kalau bunga tinggi menabung lebih untung. Dan selanjutnya pertanyaan yang masih saya ingin ajukan kepada kenapa Indonesia tidak boleh mencetak uang sebanyak-banyaknya supaya semua orang kaya? Oke, terima kasih untuk Aisyah. Kita sedang ya. Nah, tadi refleksi yang dari refleksi yang dibacakan oleh Arya Safika, ada pertanyaan nih, kenapa Indonesia tidak boleh mencetak uang sebanyak-banyaknya supaya semua orang kaya? Oke, pertanyaan ini akan ibu catat ya. Oke, kita akan cari jawaban sama-sama di minggu ke depan. Nah, inilah pembahasan pada kita hari ini. Jadi ibu hanya minta saran, memotivasi untuk kalian terus belajar. Jika ada hal yang ibu tanyakan, bisa tanyakan pada ibu yang kata sama. Dan tolong kita pembahasan kebijakan moneter pada halaman 20 sampai 25 dan dicatat pertanyaan yang ingin kita ajukan di minggu depan. Baik, agar lebih berkah lagi, untuk angka misalnya doa pemimpin penutup hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.